Untuk sebuah pemilu tahun 2004 tahun 2009 dengan nilai inflasi yang kita ukur pun, uang yang dikeluarkan, kos yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan umum itu sangat besar dengan sistem proporsional terbuka. Sekarang kan kita semua orang yang berpikir ya, ini ada dua sistem yang sama-sama jelek. Tapi yang satu harganya 1.000, yang satu 1 juta, ngapain kita beli yang 1 juta? Dan menurut saya untuk Indonesia dengan keragaman yang seperti ini, ya, dengan bentangan geografis yang sangat luas, kita memang membutuhkan politik yang lebih akomodatif ya untuk semua. Dan menurut saya proporsional terbuka itu lebih akomodatif ya. Membangun akuntabilitas yang lebih kuat antara pemilih dengan para wakilnya. Ya. Jadi nanti wakil rakyat tidak bisa mengatakan, wah itu terserah partai. Wah itu tergantung partai. Wah saya nggak tahu apa-apa. Wah mohon maaf bukan di saya nanya partai. Bisa jadi terjadi seperti itu ketika misalnya akuntabilitas hanya antara pemilih dengan partai. Tapi ketika akuntabilitas terbangun antara pemilih dengan wakil rakyat secara langsung, maka wakil rakyat harus incas. Dia selalu setiap saat turun untuk memastikan bahwa aspirasi konstituennya itu dapat terdeliver dengan baik. Oke, jadi yang terbaik menurut Tuan Guru dan Perindo? Proporsional terbuka. Ya. Itu lebih menjamin akuntabilitas multi pihak. Tuan Guru, yang juga sekarang ramai diperbincangkan di ruang publik adalah ketika ada pengujian MK ya soal sistem pemilu terbuka atau tertutup. Ada partai yang mendukung tertutup, ada partai yang kemudian beberapa waktu yang lalu bertemu begitu ya untuk menolak kalau kita kembali ke proporsional tertutup. Bagaimana sikap Perindo soal ini? Bagi Perindo yang paling penting sebenarnya adalah koherensi di dalam seluruh regulasi kepemiluan. Artinya kalau memang arah kita adalah membangun demokrasi partisipatif ya dalam semua tingkatan, maka ya lebih cocok adalah proporsional terbuka. Ya, karena dengan itu partisipasi dari multi pihak itu lebih kuat. Ya, para calon legislatif akan lebih semangat untuk turun, berapapun nomor urutnya. Ya. Tapi kalau proporsional tertutup kan hampir bisa dipastikan ya bahwa bagi sebagian partai ya yang akan bekerja keras mungkin hanya calon nomor urut 1 misalnya, kecuali partai yang sudah sangat kuat, memiliki nilai-nilai kejuangan yang sudah sangat mendarah daging, terinternalisasi dengan baik, kaderisasinya sudah matang, kader-kadernya sudah militan, mungkin proporsional tertutup tidak terlalu masalah. Tapi sekali lagi kembali kepada ide kita untuk membangun demokrasi yang kayak gimana. Nah karena itu kalau kita misalnya tetap pada proporsional terbuka ya, maka itu harus tercermin juga nanti ketika di Dewan. Ya katakanlah misalnya anggota-anggota parlemen yang punya artikulasi bagus ya, itu juga tidak boleh sembarangan di PAW misalnya berdasarkan dislike ya. Tapi harus ada ruang juga untuk para anggota parlemen. Dan menurut saya untuk Indonesia dengan keragaman yang seperti ini ya, dengan bentangan geografis yang sangat luas, kita memang membutuhkan politik yang lebih akomodatif ya untuk semua. Dan menurut saya proporsional terbuka itu lebih akomodatif ya. Membangun akuntabilitas yang lebih kuat antara pemilih dengan para wakilnya. Ya. Jadi nanti wakil rakyat tidak bisa mengatakan, wah itu terserah partai. Wah itu tergantung partai. Wah saya nggak tahu apa-apa. Wah mohon maaf bukan di saya nanya partai. Bisa jadi terjadi seperti itu ketika misalnya akuntabilitas hanya antara pemilih dengan partai. Tapi ketika akuntabilitas terbangun antara pemilih dengan wakil rakyat secara langsung, maka wakil rakyat harus incas. Dia selalu setiap saat turun untuk memastikan bahwa aspirasi konstituennya itu dapat terdeliver dengan baik. Jadi yang terbaik menurut Tuan Guru dan Perindo? Proporsional terbuka. Ya. Itu lebih menjamin akuntabilitas multi pihak. Sistem proporsional terbuka ini sekarang minim sekali gagasan, pikiran, dan idea. Ya, semua based on popularitas dan kapital yang dimiliki oleh calon legislatif. Makanya nggak heran sejak sistem proporsional terbuka dimunculkan atau diberlakukan di Indonesia, banyak sekali public figure yang menjadi calon legislatif. Kita nggak tahu misinya, kita nggak tahu tujuannya, kita nggak tahu kapabilitasnya, tapi dia populer. Dan itu udah jadi keunggulan sendiri bila dibandingkan dengan calon yang lain.
Jadi yang namanya tarung ide dan gagasan itu tidak pernah tercipta selama 3 periode terakhir pemilu. Inilah yang kita lihat sekarang. Dan kalau gue punya partai, gue juga akan melakukan hal yang sama. Mending gue pilih calon yang populer. Satu, kedua dia punya modal yang banyak karena gue nggak harus keluar duit untuk itu. Artinya apa? Artinya sistem proporsional terbuka ini telah mematikan party idea dan tarung gagasan antar kader. Karena kalau kita pakai proporsional tertutup, mau nggak mau, mungkin popularitas ini memang berpengaruh, tapi tetap ada proporsi untuk orang-orang yang memang mewakilkan ide dan gagasan partai. Kenapa harus ada orang-orang seperti itu supaya di pemilu selanjutnya atau kontestasi selanjutnya partai tidak kehilangan suaranya? Karena ketika mereka menaruh orang sembarangan, maka suara rakyat itu tidak berhasil dijaga. Untuk itulah gue bilang perlu diubahnya sistem proporsional terbuka ini agar kaderisasi setiap partai semakin hidup. Karena partai di Indonesia itu udah kehilangan idenya, Pak. Tapi kalau kita buat dengan proporsional tertutup, fokus partai adalah menjual gagasan dan misinya dalam pemilu. Dan tentu mereka juga punya tanggung jawab untuk menempatkan kader terbaik, bukan cuma populer ataupun kaya.